Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Musim kering kalintan terhormat kan Sari Iskandar, tapi kalangkung kan belum saya kan pesan oke zaman perkuliahan kan ya di Genesa Kilu emut kan kan ya bagi ayeuna oke ya sobat Rizmi Profesor Didin Pak Rektor sareng sadaya pimpinan unit pimpinan sekolah sami seukuring ibu kebiasaan Darwikam yang Gifari luar biasa karena kerja keras, dedikasi, keikhlasan dan pengabdian Kang Sari orang luar biasa, maka harus melahirkan orang-orang luar biasa. Dan saya yakin orang luar biasa juga yang sekarang menjadi guru, menjadi pimpinan, menjadi pendidik di Al-Ghifari. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dari Sobi Raj, ya Pak Profesor mengingatkan saya di pengajian-pengajian lain saya membahasnya dari sisi lain, tapi karena di sini adalah para pendidik yang punya wawasan yang lebih luas, saya ingin melihat dari sisi lain, walaupun mungkin sisi dasar juga. Di pengajian lain saya ingin mengatakan pengajian lain bahwa sebetulnya ajaran Islam itu sebuah sistem untuk orang mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi ajaran Islam kan itu seperti kurikulum begitu ya, kurikulum terdiri dari mata pelajaran, kegiatan-kegiatan intra, dan ekstra kurikuler. Agar apa? Agar orang secara pribadi, secara keluarga, secara bangsa menjadi khairul umat, menjadi orang terbaik di dunia dan di akhirat, menjadi keluarga terbaik di dunia dan di akhirat, dan menjadi bangsa terbaik di dunia dan di akhirat. Itu harus sampaikan ke anak-anak kita. Jadi urangkan dengan Islam ke orang ke sekolah begitu. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang baik. Jadi dengan pemahaman ini, maka kita seorang muslim, terutama anak-anak, sehingga orang ke sekolah gitu ya. Ada pelajarannya, ada prakteknya, ada ujiannya. Untuk apa? Untuk naik kelas. Naik kelasnya adalah menjadi orang terbaik atau menjadi umat yang terbaik. Jadi itu apa manfaat dari semua ibadah itu. Sebagai contoh ini kan ya, saya bertanya kepada ibu dan bapak, apalagi kepada anak-anak, kenapa kita sholat? Jawabannya teh, sholat imaduddin, sholat yang agama betul, ya kan? Kenapa harus sholat? Sholat itu adalah kunci surga, miftahul jannah, betul, ya kan? Kenapa harus sholat? Sholat itu adalah awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah sholat, karena amal yang pertama dibahas ditanya dari adalah sholat, betul ya? Kenapa sholat? Bekelun di akhirat, betul ya? Tapi tidak pernah ada yang menjawab, karena tidak pernah diajarkan kenapa kamu sholat agar saya jadi orang sehat gitu kan, sehat lahir dan sehat batin. Kenapa kamu saum? Bekal di akhirat, nahan nafsu. Tidak pernah dan menjawab kenapa saya saum agar saya sehat lahir dan batin. Sebetulnya ajaran Islam itu seperti itu dan itu terbukti. Kumpulkan semua dokter. Apa manfaat sholat itu bagi kesehatan? Dengan gerakan-gerakan fisik saja, takbir yang benar untuk paru-paru, dengan ruku yang benar untuk sistem saraf dan sumsum, dengan sujud yang benar untuk supaya oksigen itu sholat menjadi
faktor untuk kesehatan lahiriah. Rasul itu usianya 63 tahun, abad ke-6 ke-7. Kalau abad sekarang dikonversikan usianya 85 tahun. Berapa kali Rasul sakitnya? Sakit itu hanya 1 kali. Kenapa beliau sehat terus? Bukan karena jaminan sehat dari Allah, tapi beliau senamnya, yoganya, kontemplasinya itu rutin tiap hari 40 rakaat. Saya kecil hafal bahwa waktu yang terdekat dengan Allah itu sujud, maka cepat kiai perpanjang di cenah naona sujudna. Itu menurut hadis kan. Sejak kecil saya tahu bahwa Rasulullah itu kalau rukunya itu lurus sampai nyimpan air saja tidak jatuh. Dari itu hadisnya begitu. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, saya kenapa sekarang sujudnya lebih panjang dan rukunya lebih lurus? Bukan karena hafal hadis-hadis itu, tapi karena kata dokter, Pak. Kang Sodi, kita cenah ruku sing lurus itu akan meluruskan sumsum dan tulang belakang supaya penyakit yang berbahaya. Apa yang harus lurus, Bu? Oh, benar. Terus kalau belajar, kan ini harus ini. Tuh, Bu. 40 kali rakaat setiap hari sehat bisa. Sujud, Pak. Saya sujud sekarang lama, Pak. Kalau tiba-tiba apa hadis etat enggak? Tentu, tidak. Tapi karena ceklo adalah suplai yang bagus untuk oksigen ke otak dan ke jantung, mencegah stroke, habis sekarang sujud lagi. Itu Pak, sholat itu ya. Sholat dan saum itu bukan hanya berkah di akhirat, tapi bermanfaat juga bagi dunia. Semua ajaran Islam itu bermanfaat, bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Bapak tahiyat repot kan ya? Mereka kaki ya? Oh itu kan Bu, kaki itu ada simpul syaraf ya kan? Maka mereka begitu itu sehat. Itu adalah manfaat sholat bagi kesehatan fisik, dimulai dengan gerakannya yang benar seperti Rasulullah, dan itu dibenarkan oleh semua dokter yang mengkaji. Ada ayat Al-Quran, aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat untuk ingat kepadaku. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yang dengan ingat kepada Allah itu hatimu akan tenang. Yang dengan hati yang tenang, kata Profesor Didin, kata para pengkaji, kata ilmiah, dengan hati yang tenang maka ada produktivitas dan ada inovasi. Dengan sehat ada kinerja, dengan sehat ada produktivitas. Jadi harusnya sebetulnya orang Islam itu yang paling sehat fisik dan paling sehat batin. Tapi poinnya Pak, semua ajaran Islam itu bukan hanya bekerja di akhirat. Itu ada resep untuk kejayaan dunia, yang dengan bekal iman takwa, jaya dunia akan menjadi jaya di akhirat. Maka sekarang itu saya punya slogan saya adalah penguasa dunia dengan iman dan takwa akan menjadi penguasa akhirat. Gitu. Pak Didin udah direktor atau jadi wali kota, jadi bupati, memberantas kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, menggali sumber daya manusia dengan baik, sumber daya dengan baik, menegakkan keadilan, mencegah kemungkaran, pemerataan. Oh, itu di surga sigana sarang nabi pun ya. Bisa jadi di atas ulama pun tentu ulama yang hanya mengajar-ngajar saja. Yang di Indonesia kata kafir harus dilembutkan jadi non-muslim. Jadi apa ya? Waladzina kafaru, dan orang kafir itu ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka kompak bahu-membahu dalam perjuangan mereka. Illa taf'alu, hanya jika engkau tidak melakukan hal yang sama, takun fitnah wa fasadun kabir, maka akan terjadi fitnah kepada umat Islam dan kerusakan yang nyata.
tah ayeuna kudu dialami ku urang di Indonesia teh. Jadinya umat Islam dianggap minoritas, umat Islam saja yang berjasa kepada proklamasi itu, wah macam-macamnya kan, disebut intoleran, disebut kadun, disebut apa lagi, radikal. Pak Ibu dan Bapak, mungkin Ibu dan Bapak mah tidak berhadapan langsung, Pak, kami di DPR berhadapan langsung dengan faham-faham itu. Contoh, Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, Pak, antara lain mencirikan ciri bangsa Indonesia. Ada 35 ciri bangsa Indonesia. Tidak ada ciri beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada, Pak, itu dalam konsep itu. Padahal ciri orang Indonesia antara lain dalam Pancasila pun ada ketuhanan Yang Maha Esa. Pasti ciri pertama bangsa Indonesia adalah beriman, bertakwa. Langsung, Pak. Mau muslim apapun mesti banyak, gereja banyak, kalenteng banyak, kan ya? Ayat. Itu ciri bangsa Indonesia. Ciri orang Indonesia ada 27, Bu. Tidak ada beriman bertakwa. Dan kami, Pak, kami kader-kader Islam di DPR yang memperjuangkan itu setelah bertempur itu. Jadi ayeuna nama di DPR untuk mencantumkan iman dan takwa saja harus bertempur gitu, Bu. Ada yang menang, ada yang kalah. Alhamdulillah dalam haluan ideologi Pancasila itu bisa masuk kata iman dan takwa. Tapi dalam undang-undang lain kalah, Bu. Antara undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Dulu saya waktu jadi pimpinan Komisi 8, saya ketua Panja itu, Bu. Saya tahan undang-undang itu. Memang judulnya kekerasan seksual harus dibasmi, tapi ada pikiran-pikiran begini, kekerasan seksual tidak boleh kecuali suka sama suka gitu, Pak. Iya, kan pernah ada edaran dari Mendikbud yang sekarang yang temannya Kang Salih itu. Edaran kan ke perguruan tinggi di tempat-tempat stok Semarang kan begitu, tidak boleh kekerasan. Jadi Pak yang dilarang teh wanita kerja malam, kerja maksiat dari Aceh begitu, Bu. Betul sampaikan, Pak, ke wali kota Aceh, saya sampaikan ke Gunung Aceh, saya sampaikan ke teman-teman DPR Aceh, saya sampaikan mereka kaget. Ini teman-teman bisa, Pak, di Jakarta, semakin banyak orang Aceh, dan orang Aceh ke depan asal dari banyak, semakin. Kemarin kita sampaikan ke Bapak, anak itu banyak yang di Jambi ya, ibu-ibu yang menghabisi ini. Kemudian ada berita nih, sharing nih di media. Di SMP kan ada Jalan Gifari, Abdi Warti didahulukan. Dulu sudah tidak ada, bebas itu di kelas. Budak kalau laki awe SMP lalahunannya apa? Di kekeban, di sun, apa? Dan teman-teman yang lain, Pak, biasa, gitu aja, Pak. Apa artinya biasa? Melentis biasa berkelahiran kan. Jadi sekarang itu kemaksiatan, kemungkaran berjalan dahsyat luar biasa. Sementara pertahanan kita, ibadahnya kita, dakwahnya kita, pendidikannya kita itu berjalan ke kecepatan 10, maka korban luar biasa. Anak-anak narkoba, hedonisme, seks bebas, rumah tanah banyak yang hancur, apalagi musim Covid kemarin. Musim Covid kemarin tercatat Kabupaten Bandung itu termasuk kabupaten yang paling banyak cerainya, walaupun sisi lain mengatakan paling banyak jandanya. Itu kan Bapak DPR semangat dengan kerja Kabupaten Bandung. Itu, Bu, di level keluarga banyak begitu, ya kan? Anak-anak banyak habis, apa ini di level korupsi juga. Mana sudah korupsi kan, Bu? DPR korupsi, wali kota korupsi, bupati korupsi, gubernur korupsi, bukan presiden, ya. Kemudian kejaksaan juga sama, polisi juga sama, hakim agung juga sama, ya, Bu. Padahal senang orang adalah negara Pancasila, bertuhan, beriman, dan berbasis kepada nilai-nilai agama. Padahal itu tadi apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal
mungkar. Sholat itu mencegah kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Pertanyaannya, kumaha tuh sholat orang selama itu? Bu, tadi sampaikan MC bahasanya kemarin lama di Komisi 8. Komisi 8 itu mitranya antara Kementerian Perempuan dan Anak dan mitranya antara Komisi Perlindungan Ibu dan Anak. Tiap akhir dengan Komisi 8, saya mimpin di situ, saya mendapat informasi tentang narkoba dan anak-anak, tentang seks bebas dan anak-anak. Ya bagaimana seks bebas ke karyawan, turun ke mahasiswa, turun ke SMA, turun ke SMP, SD pun sekarang sudah biasa juga ya, chatting begitu kan. BU pentingnya, ambil khusus nih, jika ibu punya putra wanita, tolong dijaga baik-baik. Kalau mereka minta kerja di tempat kerja, tolong dicek. Termasuk banyak wanita-wanita yang rumahnya di Bandung tapi tidak bisa dari ibu dan bapaknya. Alasannya adalah katanya Helin, cek kerjanya di mana. Baru makin memprihatinkan, Padahal tadi ya, kudu nama sholatnya mencegah kemungkaran dan kefahsyaan. Berarti orang sholatnya belum kuat sehingga tidak mencegah.